Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi. Pada transformasi ini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama itu translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, yang keempat dilatasi, yang kelima komposisi transformasi dengan matriks. Langsung saja kita ke translasi. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Menemukan konsep translasi. Minggu lalu, Niko sementara duduk di pojok kanan baris pertama di kelasnya. Minggu ini ia berpindah ke baris ketiga jalur keempat yang minggu lalu ditempati Ujo. Ujo sendiri berpindah ke baris kedua jalur kedua dari belakang yang minggu lalu ditempati Martina. Nah, seperti dilihat pada gambar di bawahnya. Niko sementara berpindah ke jalur ke kiri dan 2 baris ke belakang. Berarti Niko sementara sudah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, sehingga ditulis sebagai min 2 dan 2. Kemudian Ucok berpindah 2 jalur ke kiri dan 1 baris ke depan. Berarti Ucok telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 1 ke bawah, yang ditulis dengan min 2 dan min 1. Misalkan tempat duduk Niko sementara minggu lalu di titik A dan B pada koordinat kartesius dengan translasi min 2 dan 2. Diketahui tempat duduk minggu ini pada titik. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah. Translasi tersebut dapat ditulis n A, B min 2,2 n aksen A dikurang 2 B plus 2. Dengan prinsip yang sama, jika titik P, A, B ditranslasikan dengan titik T1 sama dengan HK, maka diperoleh bayangannya P aksen sama dengan A plus H, B plus K. Secara sistematis ditulis sebagai berikut. P, A, B, T1 sama dengan HK. P aksen sama dengan A plus H, B plus K. Apabila hasil bayangan T aksen ditranslasikan lagi dengan T2 LM, akan didapat P aksen sama dengan A plus H, B plus K. T2 sama dengan N pangkat M. P double aksen sama dengan A plus H plus LB plus K plus M. Translasi T ini merupakan translasi T1 dilanjutkan dengan T2 yang ditulis sebagai T1 dikali T2, sehingga secara sistematis dapat ditulis P A, B T1 dikali T2 sama dengan H plus L K plus M. P double aksen A plus H plus L, B plus K plus M. Yang kedua, refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Selanjutnya, menemukan konsep relasi. Perhatikan lingkaran G yang cermin terhadap sumbu min G. Dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa yang pertama, lingkaran G kongruen dengan bayangannya, yaitu lingkaran G aksen. Yang kedua, jarak setiap pada lingkaran G ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangannya ke cerminan, yaitu QA sama dengan G aksen A dan PB sama dengan P aksen B. Yang
ketiga, sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Dengan menggunakan sifat ini dapat ditentukan bayangan sebuah titik yang dicerminkan terhadap suatu garis atau terhadap satu titik lainnya. Dapat dilihat seperti gambar di bawah. Perhatikan gambar di samping. Nah, dari gambar tersebut nampak bahwa yang pertama, pencerminan titik A, B terhadap sumbu X menghasilkan bayangan titik B, A aksen B aksen dengan A aksen sama dengan A dan B aksen sama dengan min B. A aksen sama dengan A aksen sama dengan 1 dikali A plus 0 kali B. B aksen sama dengan min B, B aksen sama dengan 0 dikali A dikurang 1 dikali B. Matriks transformasi untuk mencerminkan ini adalah 1, 0, 0, min 1, sehingga B A aksen B aksen sama dengan 1, 0, 0, 1 sama dengan AB. Pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan titik C, A aksen B aksen dengan A aksen sama dengan min A dan B aksen sama dengan B. A aksen sama dengan min A aksen sama dengan min 1 dikali A plus 0 dikali B. B aksen sama dengan B, B aksen sama dengan 0 dikali A plus 1 dikali B. Matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah min 1, 0, 0, 1, sehingga C sama dengan A aksen B aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 sama dengan AB. Selanjutnya, pencerminan titik A, B terhadap sumbu min Y sama dengan X menghasilkan bayangan titik D, A aksen B aksen dengan A aksen sama dengan B dan B aksen sama dengan A. A aksen sama dengan B, A aksen sama dengan 0 dikali A plus 1 dikali B. B aksen sama dengan A, dimana B aksen sama dengan 1 dikali A plus 1 dikali B. Matriks transformasi untuk pencerminan adalah 0, 1, dan 1, 0, sehingga D sama dengan A aksen B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 sama dengan AB. Selanjutnya, pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y sama dengan min X menghasilkan bayangan titik E, A aksen B aksen dengan A aksen sama dengan min B dan B aksen sama dengan min A aksen sama dengan min B, dimana A aksen sama dengan 0 dikali A kurang 1 dikali B. B aksen sama dengan min A, B aksen sama dengan min 1 dikali A plus 0 dikali B. Matriks transformasi untuk cerminan ini adalah 0, min 1, min 1, 0, sehingga E, A aksen B aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0 sama dengan AB. Selanjutnya, pencerminan titik A, B terhadap titik asal menghasilkan bayangan titik F, A aksen B aksen dengan A aksen sama dengan min A dan B aksen sama dengan min B. A aksen sama dengan min A aksen sama dengan min 1 dikali A plus 0 dikali B. B aksen sama dengan min B. B aksen sama dengan 0 dikali A dikurang 1 dikali B. Matriks transformasi untuk pencerminan ini adalah min 1, 0, 0, min 1, sehingga F sama dengan A aksen B aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 sama dengan AB.
Pencerminan titik A, B terhadap X sama dengan min H menghasilkan bayangan titik G. A aksen B aksen dengan A aksen sama dengan 2H min A dan B aksen sama dengan min B. A aksen sama dengan 2H min A, di mana A aksen sama dengan min 1 dikali A plus 0 dikali B plus 2H. B aksen sama dengan min B. B aksen sama dengan 0 dikali A dikurang 1 dikali B plus 0. Jika ditulis secara matriks transformasi G sama dengan AB min 1 0 0 min 1 dikali AB plus 2H 0. Pencerminan titik A, B terhadap B sama dengan K menghasilkan bayangan titik H. A aksen B aksen dengan A aksen sama dengan min A dan B aksen sama dengan 2K min B. A aksen sama dengan min A, di mana A aksen sama dengan 1 dikali A plus 0 dikali B plus 0. B aksen sama dengan 2K min B. B aksen sama dengan 0 dikali A dikurang 1 dikali B plus 2K. Jika ditulis secara matriks transformasi H, A aksen B aksen sama dengan min 1 0 0 min 1 dikali A plus B plus 0 2H. Selanjutnya, rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh A terhadap suatu titik pusat rotasi. Selanjutnya, menemukan konsep translasi. Dengan menggunakan jangka, Ana Kota membuat sebuah busur lingkaran. Ia menuliskan jangka pada titik 0, kemudian memutar jangka tersebut sudut putar alfa berlawanan dengan arah perputaran jarum jam melalui program ini. Ana Kota telah melakukan rotasi sebesar alfa dengan pusat titik 0. Misalkan posisi awal pensil jangka pada titik A, B setelah rotasi terbesar alfa dengan titik pusat 0. Posisi pensil jangka ini pada titik A aksen B aksen. Rotasi terbesar alfa dengan pusat titik 0,0 dapat dirumuskan seperti di bawah. Adapun rotasi sebesar alfa dengan pusat titik PMN dapat dituliskan sebagai berikut. Nilai alfa bertanda positif jika arah putaran sudut berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dan bertanda negatif jika arah putaran sudut daerah dengan arah perputaran jarum jam. Jika A, B dirotasi sebesar alfa dengan pusat titik 0,0 kemudian dirotasikan lagi sebesar beta dengan pusat yang sama, maka dapat ditulis rumus sebagai berikut. Contoh, tentukan bayangan titik A min 1 min 2 dengan rotasi berturut-turut sebesar 180 derajat dengan 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama di titik 0,0. Selanjutnya, dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Menemukan konsep dilatasi. Aini dengan teman-teman berkunjung ke IVTN. Di sana mereka mengamati miniatur sebuah pesawat terbang. Miniatur tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan pesawat aslinya, tetapi ukurannya lebih kecil. Bentuk seperti miniatur pesawat ini telah mengalami dilatasi tipe kecil dari pesawat sebelumnya. Faktor yang menyebabkan tipe kecil atau terbesarnya suatu bangun disebut faktor dilatasi. Faktor dilatasi dinarasikan dengan huruf kecil, misalnya K.
Secara umum dilatasi terbagi menjadi titik P, B dilatasikan terhadap pusat 0,6 dengan faktor skala K. Dapat dinyatakan dalam bentuk matriks seperti di bawah. Yang kedua, titik P, B dilatasikan terhadap pusat PMN dengan faktor skala K. Dapat dinyatakan dalam bentuk matriks seperti di bawah. Selanjutnya yang kelima, komposisi transformasi dengan matriks. Berikut adalah tabel matriks transformasi geometri periode 2x2. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.